Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Markus pasal 10 ayat 47. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, Bartimeus adalah orang yang buta, orang yang tidak bisa melihat, tetapi dia memiliki telinga yang cukup peka untuk mendengar dan mendeteksi siapa dan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Ketika dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret ada di dekat dia, maka mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seringkali dalam kehidupan ini kita tidak sadar bahwa ada hal-hal penting yang kita dapat alami dalam kehidupan ini, namun kita tidak menggunakan kesempatan. Di sini Bartimeus jelas dia buta, tetapi buta itu bukan menjadi sebab untuk dia pasif. Buta itu bukan menjadi sebab untuk dia harus menjadi orang yang selalu harus ditolong, harus dituntun. Tapi di sini kita melihat dia boleh buta, tapi dia menyadari dia harus memiliki inisiatif. Dia harus memiliki usaha. Dan usaha yang dilakukan oleh Bartimeus adalah usaha yang tepat, yaitu berseru kepada Yesus. Dalam kehidupan ini ketika ada banyak masalah, ada banyak persoalan, kita tidak berseru kepada Yesus, tetapi kita seringkali berseru kepada orang lain, minta pertolongan dari orang lain, minta perhatian dari orang lain, dan itu bukan Yesus. Sebab itu tidak heran ada banyak orang kecewa. Saya ikut Tuhan sudah sekian tahun di gereja itu, tapi saya tidak diperdulikan. Saya ikut Tuhan di komunitas itu, tapi saya sepertinya diabaikan. Karena kita tidak punya inisiatif untuk mengusahakan dengan usaha kita sendiri mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Bartimeus boleh buta, tapi dia punya mulut, dia punya pikiran, dia punya kehendak yang tidak dibatasi. Dan itulah yang dia lakukan. Dia menyeru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan itu adalah upaya yang luar biasa tepat. Karena dengan berseru seperti itu, Yesus berhenti dan mau menolong dia. Apa yang terjadi, saudara? Dia bukan hanya punya inisiatif, tapi dia berani untuk menanggung segala resikonya. Ada rintangan-rintangan yang dia hadapi. Pertama, sudah buta. Kedua, banyaknya orang yang berkerumun di situ. Dan banyak orang dapat menggunakan kesempatan itu sebagai alasan. Saya sebenarnya bisa ditolong, tapi karena banyak orang. Karena ada banyak orang yang mungkin lebih penting dari saya, sehingga Tuhan tolong mereka, saya nantilah. Bartimeus bersikeras mengalahkan segala peluang berpikir yang seperti itu. Dia tidak peduli banyak orang, padatnya orang berkerumun, dan dia melihat ada begitu banyak orang yang bisa berdalih untuk menerima kenyataan bahwa dia belum bisa ditolong karena sibuknya Yesus. Tidak. Dia berusaha dengan jelas. Kemudian Alkitab katakan dia menerobos langsung orang banyak itu. Dan apa yang terjadi ketika dia berhasil menjumpai Yesus?
dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Hal ini menjadi pelajaran untuk kita. Yesus merespon setiap upaya kita. Yesus merespon setiap pikiran kita yang positif. Dia sadar ada banyak rintangan. Dia sadar ada banyak orang juga yang butuh pertolongan. Tapi dia tidak terbatas untuk memikirkan bahwa dia juga pasti ditolong Tuhan pada saat yang sama. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya, situasi kondisi boleh seperti yang tidak terkendali, tapi ingatkan dirimu, Tuhan tetap Allah yang bisa mengendalikan segala sesuatu dan mampu meresponi setiap seruan doa kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih setiamu Tuhan, kami ada sampai hari ini di ujung tahun 2021. Kembali kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kepada kami suatu contoh, satu pelajaran yang baik dari Bartimeus yang buta. Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak membatasi diri kami. Walaupun di tengah kekurangan, di tengah kelemahan, di tengah ketidakmampuan, mulut kami masih bisa berseru kepada Tuhan. Melewati segala akal-akal yang seringkali menghambat semangat kami, menghambat tekad kami. Sebab itu kami datang kepada anak-anak-Mu Tuhan, yang hari ini sudah ada di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, maupun sedang studi, ataupun sedang sibuk dengan urusan kegiatan di rumah kami masing-masing. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak menghabiskan waktu dengan berpikir yang lain, selain kami mau berseru dan mendekatkan diri kepada Tuhan, serta mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, dan hari ini adalah waktu yang terbaik kita duduk di bawah kaki Tuhan. Berdoa puasa mulai pada jam 12 di rumah masing-masing. Doakan bangsa dan negara kita, doakan pekerjaan Tuhan, pelayanan di mana tempat, supaya Injil Kerajaan Allah diberitakan dan ada banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita.